HLM atau Hierarchical Linear Model itu adalah merupakan teknik analisis yang tepat untuk menganalisis data tersarang atau nested data gitu ya, atau yang berstruktur hierarki ya, di mana pengamatan individu itu nested atau tersarang dalam kelompok gitu. Dan menganalisis data yang bersifat hierarki dalam HLM ini dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai keragaman pada level kelompok yang tidak dapat diketahui jika analisis yang digunakan itu adalah model regresi linier sederhana. Nah, penerapan HLM dalam disiplin ilmu pendidikan ini misalnya contohnya untuk mengetahui intelijensia gitu, dan masalah status sosial ekonomi siswa terhadap misalnya nilai ujian tertentu gitu kan, dimana di situ siswa itu tersarang dalam sekolah atau dalam kelasnya ya kan. Nama lain dari HLM atau Hierarchical Linear Model adalah mixed model atau model campuran, atau juga disebut dengan high level model gitu, atau model tingkat tinggi, atau juga kadang disebut dengan random slope model atau model kemirikan acak. Nah, apa alasan kita perlu menggunakan pemodelan linear hierarkis atau HLM ini? Jadi bermula dari suatu pertanyaan yang kita harus pahami ya. Apakah ada efek dari variabel di level 2 ya pada intercept di level 1 gitu. Jadi apakah ada efek variabel di level 2 itu yang berasal dari intercept di level 1 gitu ya. Jadi manakah yang mewakili skor rata-rata? Nah, jika ada pengaruh level 2 pada intercept level 1 gitu ya, artinya nanti model regresi biasa itu tidak bisa digunakan karena ini akan mengalami yang namanya korelasi error. Nah, oleh karena itu beberapa bentuk pemodelan mixed model ya itu diperlukan untuk menganalisis data-data yang multi level seperti ini. Nah, dengan kata lain ada data nested namanya, atau data bersarang, atau data multi level. Dia tuh sebenarnya menderita atau mengalami masalah dari asumsi model regresi linear yang general gitu ya, yang umumnya gitu. Dengan kata lain ya, data yang nested itu atau data yang bersarang itu sebenarnya adalah melanggar asumsi regresi linear ya, yang general. Dalam hal ini ya pasti nanti akan kena yang namanya asumsi autokorelasi. Nah, jadi apa itu asumsi autokorelasi? Jadi asumsi autokorelasi adalah tidak adanya autokorelasi antar gangguan gitu. Nah, di sini diberikan dua nilai X, yaitu XI dan XJ, di mana I ini adalah tidak sama dengan J gitu. Jadi korelasi antara dua gangguan ini berarti UI dan UJ, di mana I itu tidak sama dengan J itu adalah sama dengan 0. Nah, jadi secara simbolis covariance UI dan UJ untuk XI dan XJ itu akan sama dengan 0. Jadi ini adalah asumsi autokorelasi dalam model regresi linear pada umumnya. Nah, pada data yang nested atau data yang bersarang ini pasti akan melanggar asumsi ini gitu, karena adanya autokorelasi di antara beberapa level ini gitu. Nah, sekarang kita masuk ke asumsi yang digunakan pada HLM. Oke, sekarang kita masuk ke asumsi ya. Jadi ada beberapa asumsi jika kita ingin menggunakan pemodelan HLM ini. Yang pertama adalah data tersebut itu tidak perlu memenuhi syarat dari homogenitas kemiringan regresi.
gitu. Jadi nggak apa-apa kalau nggak homogen itu bisa ya menggunakan HLM. Kemudian yang kedua ya, sama seperti HLM, jadi datanya harus linear dan normal gitu. Kemudian yang ketiga adalah di situ harus memenuhi asumsi homoskedastisitas gitu ya. Kemudian yang keempat adalah di sini adalah autokorelasi itu nggak apa-apa terjadi gitu. Jadi asumsi autokorelasi itu tidak dibutuhkan di situ. Jadi kalau terjadi kasus-kasus autokorelasi itu nggak masalah ya di HLM ini. Nah sekarang saya akan memberikan contoh apa itu yang disebut dengan pemodelan linear hierarkis. Nah, sekarang kita lihat skenario pada gambar tersebut. Nah, ini adalah gambar ya pekerja atau karyawan yang berada di level 1 gitu ya. Nah, karyawan-karyawan ini mereka nested atau bersarang dalam departemen gitu ya. Jadi dia karyawan ini kalau berkumpul dia akan membentuk departemen-departemen seperti itu ya. Nah, ini dikatakan nested dalam departemen. Jadi di dalam departemen itu ada karyawan-karyawannya, begitu maksudnya. Nah, jadi dalam hal ini level 1-nya itu adalah employee, level 2-nya itu adalah departemen gitu. Nah, jadi dengan kata lain di sini kembali lagi ya, level 1-nya itu adalah karyawannya, ya level 2-nya adalah departemen. Kemudian contoh yang lainnya nih, ini ada time points. Jadi kayak mungkin ada ujian gitu ya, ada ujian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu kan, atau ada poin waktu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah ini dari poin waktu ini dimiliki oleh siswa ya. Ini katakanlah nih ada siswa ya di sini. Jadi mereka juga sama-sama masing-masing memiliki time point 1 sampai 9 gitu kan. Nah, level 1-nya ini adalah time points. Kemudian level 2-nya itu adalah anak-anak ini gitu ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian nah, ini adalah kayak di sekolah ya, kayak di sekolah. Jadi siswa ya itu dia di level 1-nya gitu ya. Nah, kalau siswa-siswa itu berkumpul gitu ya, siswa-siswa itu berkumpul maka akan membentuk kelas-kelas gitu ya. Jadi ini membentuk kelas-kelas seperti ini. Jadi level 1-nya adalah siswa, level 2-nya adalah kelas-kelas gitu. Kemudian di perusahaan ya, di perusahaan ini HLM ini bisa dibentuk lebih dari 2 level ya, bisa sampai level 3. Level 1-nya itu adalah karyawan ya. Kemudian karyawan-karyawan itu berkumpul membentuk departemen-departemen ini, departemen-departemen. Kemudian departemen-departemen itu membentuk suatu companies gitu. Nah, seperti itu ya. Ini adalah logikanya atau contohnya HLM. Ada lagi untuk level 3 nih ya. Kalau misalnya di sekolah itu gimana? Kalau di sekolah berarti kumpulan dari siswa-siswa itu level 1-nya. Level 2-nya itu berarti kumpulan dari siswa-siswa membentuk siswa-siswanya adalah level 1-nya ya. Kemudian siswa-siswa itu berkumpul membentuk kelas, yaitu berarti level 2-nya adalah kelas. Kemudian level 3-nya dari masing-masing kelas itu akan membentuk suatu sekolah-sekolah gitu ya. Begitu. Nah, seperti itu. Nah, misalnya contohnya adalah ini nih, kita punya level 3 level ya. Ya, kita ambil contoh ini. Ini level 1-nya adalah student-nya gitu. Level 2-nya adalah kelasnya, dan level 3 itu adalah schools-nya. Jadi level 1 adalah
level dari siswa-siswa atau studentsnya. Kemudian level 2-nya itu adalah level dari kelas-kelasnya, dan level 3 itu adalah level dari sekolah-sekolahnya gitu ya. Nah, di sini kita akan memprediksi ya nilai ujian siswa atau exam score-nya gitu ya. Nah, kita mulai dari level 1 di sini ya, dimana dari sini nanti kita akan memprediksi nilai ujian siswa gitu ya. Kemudian dari kita bawa nilai ujian tersebut pun juga kita ingin tahu nih di level 2 tuh seperti apa, dan juga sampai ke level 3 gitu, itu seperti apa gitu modelnya. Nah, kita mulai di level 1 gitu ya. Prediktor atau variabel yang mempengaruhi exam score itu ada 2 ya, yaitu gender jenis kelamin, dan standardized reading test score atau skor tes membaca gitu. Skor standar tes pembaca gitu ya. Nah, keduanya ini menggunakan rata-rata kelompok gitu ya. Kita menggunakan rata-rata kelompok. Nah, pada gender ini diberikan kode 0 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Nah, di prediktor level kedua nih, di level kelas ini mencakup komposisi di level kelas ini mencakup nah, kita lihat proporsi perempuan di sekolah gitu ya. Kita menggunakan gender mean nanti, dan kita juga tetap menggunakan tadi ya, kita pengen tahu diprediksi dipengaruhi oleh standardized reading test score mean atau rata-rata nilai tes membaca standar gitu ya di kelas gitu. Nah, jadi dari kumpulan dataset ini variabel komposisi yang pertama itu adalah gender ya, yang gender mean ini gitu kan. Yang kedua itu adalah standardized reading test score mean-nya. Nah, pada model pertama ini kita akan jalankan adalah model intercept acak ya. Karena tidak ada prediktor yang masuk di model level 1, maka interceptnya pada dasarnya sama dengan rata-rata sekolah gitu untuk variabel outcome dari level 1. Jadi di sini kita coba membuka SPSS ya. Jadi kita mulai ya. Di sini ada variabel school ID ya. Nah, ini adalah pengidentifikasikan. Jadi yang school ID ini nanti dipakai untuk mengidentifikasikan level 2 gitu ya. Gitu. Nah, kemudian kalau di level di level 1 itu pengidentifikasiannya itu adalah ID siswanya gitu. Jadi siswa itu bersarang di kelas gitu ya. Jadi diulang lagi ya. Kalau untuk mengidentifikasikan level 2 ini berarti dia bukan school ID tetapi kelas ID gitu. Kelas ID. Nah, kemudian yang mengidentifikasikan level 1 itu berarti student ID gitu. Kalau yang mengidentifikasikan level 3 itu berarti school ID gitu ya. Nah, variabel dependent atau variabel yang mempengaruhi di level 1 ini adalah kita tahu bahwasanya variabel outcome-nya ini adalah exam score gitu. Nah, sebagai prediktor di level 1 ini adalah standardized reading test atau skor tes membaca standar, dan gender atau jenis kelaminnya. Dan kembali lagi ini juga nilai ini berpusat dengan dari rata-rata kelompok ya gitu.
Nah, kemudian kalau di level 2 itu berarti di classes gitu ya. Itu nanti dia menggunakan juga tetap ya menjadi rata-rata gender dan juga standardized reading test score min. Jadi dia tetap juga menggunakan variabel yang sama gitu di level classes ya. Kita mulai ya dengan langkah awalnya adalah kita analyze ya, kemudian kita ke mix models ya, kemudian kita linear ya, kemudian kita lanjutkan dengan kita atur nih ya, kita taruh yang student ID-nya di kotak subject ini gitu kan, kemudian kita klik continue dan kita pindahkan exam score ini ya, yaitu variable outcome ya, dia merupakan variable outcome dari level 1 ke kotak ini nih, ini kotak dependent variable gitu. Kemudian dari situ kita klik random ya, kemudian klik ini include intercept gitu ya, dan kemudian ini kita yang SC school ID ya, SCHID ini school ID ini ya, ini pindahkan ke kotak combination gitu kan. Nah, terus kemudian kita klik dan continue. Nah, kemudian di bawah estimation tab ya, kita klik nih ya maximum likelihood gitu. Nah, sebenarnya ada perbedaan antara dua metode ini. Jadi kalau kita menggunakan yang ini dan ini itu sebenarnya ada perbedaannya. Namun dalam hal ini kita akan tetap ambil ke yang ini, maximum likelihood. Nah, selanjutnya kita ke statistik gitu ya. Kemudian setelah masuk ke statistik, kita klik estimation. Nah, kemudian kita klik parameter ini, kita klik ini ya, parameter estimates for fixed effect ya. Kemudian kita klik juga yang ini ya, test for covariance parameter. Kemudian kita klik covariance of random effects gitu. Nah, kemudian kita klik continue dan kemudian kita okekan. Kemudian kita dapatkan output ya. Nah, dari output ini dihasilkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan bahwa ini pada tabel model dimension ini berisi sejumlah parameter yang diestimasi. Jadi untuk model pertama kita punya 3 parameter ya. Untuk level student ini kita punya 3 parameter yang diestimasi. Jadi kita memiliki fixed effect ya. Fixed effect ini terkait dengan intercept. Kemudian kita memiliki variance untuk intercept yang merupakan efek acak gitu kan. Dan kemudian kita memiliki variance residual level 1 gitu ya. Jadi karena kita tidak memiliki variabel predictor, nah ketika melihat estimates of fixed effect gitu, nah semua yang didapatkan ini adalah perkiraan untuk intercept. Jadi yang ini nih, ya yang ini yang dibulatin ini. Jadi fixed effect untuk intercept pada dasarnya adalah rata-rata terbesar dari intercept di lintas grup. Jadi, efek ini adalah rata-rata intercept yang dihitung di seluruh grup. Jadi, di sini kita lihat bahwa min terbesarnya adalah yang ini nih. Min terbesarnya adalah minus 0,013167. Nah, sekarang kita jika kita ingin melihat coefficient correlation ya. Nah, coefficient correlation itu kalau di sini namanya intra-class correlation coefficient atau ICC gitu. Nah, untuk melihat ICC atau coefficient correlation-nya ya. Ini di SPSS nggak menyediakan fasilitas ICC secara langsung gitu. Jadinya kita harus menggunakan rumus untuk ICC atau yang disebut dengan formula for interclass correlation coefficient gitu. Nah,
rumusnya ini adalah ini gitu. Jadi ICC sama dengan estimasi varians residual ini gitu kan, dibagi dengan estimasi varians residual yang ditambahkan dengan estimasi varians yang terkait intercept. Nah, hasil perhitungan ini dihitung-hitung nih hasilnya ini ditambah ya ini ya. Ini ditambah ini ditambah ini dibagi ini ditambah ini kan gitu. Didapatkan nilainya adalah sebesar 0,166 gitu. Nah, ketika kita sudah masuk ke level 1 ya, sekarang kita masuk ke level 2 gitu ya. Nah, level 2 ini kita tambahkan 2 efek pada level 1 gitu. Jadi kita tambahkan efek dari kita tambahkan prediktornya gender yang tadi ada di level 1 dan standardized reading test score. Selanjutnya kita lakukan lagi analisis di SPSS. Kita kembali ke sini ya. Kita analyze. Kemudian kita klik mix method gitu ya. Kita ambil yang linear dan kita continue gitu kan. Nah, kemudian kita tambahkan 2 variabel predictor ini, yaitu ini standardized reading test score dan gender ini. Ya. Kemudian kita klik fix. Nah, kemudian kita pindahkan keduanya ke sini, gitu kan? Kita pindahkan ini, kita pindahkan ke sini ya. Kemudian kita klik add, kemudian kita continue, dan kemudian kita oke. Gitu ya. Nah, akhirnya kita sekarang sudah memiliki output untuk model level 2 atau level classes, gitu kan. Nah, kita mulai lagi analisis ya. Kita mulai di model dimension di sini. Di model dimension kita dapat melihat bahwa sekarang ada 5 parameter yang diestimasi. Gitu. Ada efek tetap, fixed effect untuk intercept variable, standardized reading test factor. Nah, berdasarkan model dimension kita dapat melihat bahwa sekarang ada 5 parameter estimasi gitu ya. Jadi ada efek tetap atau fixed effect untuk intercept variable, standardized reading test score, dan juga variable gender gitu. Kemudian kita juga punya estimasi variance untuk intercept gitu. Kemudian punya variance residual level 1 gitu ya. Nah, kemudian kita juga memiliki slope regression ya untuk kedua predictor standardized reading test score dan juga variable gender gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya pada variable gender dan standardized score reading test score ini gitu ya. Ini keduanya positif gitu dan signifikan secara statistik gitu. Nah, jadi pada dasarnya ya ini menunjukkan bahwasanya ya pada dasarnya ini ada 2 hal nih ya. Yang pertama adalah di sini menunjukkan bahwasanya siswa yang cenderung lebih baik dalam tes membaca juga akan cenderung lebih baik memiliki exam score yang lebih baik gitu. Itu yang pertama ya. Kemudian dari sini kalau kita lihat yang gender juga positif ya, berarti dari sini adalah menunjukkan ya di level kelas gitu perempuan itu cenderung lebih baik nilai ujiannya dibandingkan dengan laki-laki begitu. Nah, terus kemudian sekarang kita lanjutkan ke estimates of covariance parameters gitu ya. Jadi ini adalah variance level 1 dan varian intercept level 2 gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini lagi-lagi signifikan ya dua-duanya secara statistik gitu. Nah, terus kemudian ketika ini sudah selesai gitu kan, kita masuk berarti kalau sudah level 1 dan level 2 kan gitu. Berarti kita sekarang
masuk ke level 3. Jadi model ketiga ini, model sekolah gitu ya. Dimana nanti kita akan menggabungkan variabel komposisi di level 1, level 2 ya, masuk ke dalam model 3 gitu. Nah, kita kembali lagi ke SPSS. Jadi kita mulai lagi analyze ya. Kemudian kita pilih mix model, kemudian seperti tadi kita ke linear dan continue. Nah, kemudian dari sini kita menambahkan variabel gender mean ya, dan variabel standardized reading test gitu, variabel. Kemudian kita klik fix gitu. Dan kemudian dari situ ya, kita pindahkan kedua variabel ini gitu dengan klik add, kemudian continue, kemudian oke. Nah, sudah. Sekarang kita sudah memiliki model final. Nah, kembali lagi setelah kita mendapatkan output ya, kita baca hasil outputnya, kita analisis hasil outputnya, kita masuk ke model dimension. Tadi kita mempunyai 5 parameter. Nah, di model level schools ini ya, di model level ketiga ini, model ketiga ini kita akan memiliki 7 parameter total yang diestimasi gitu. Kenapa? Karena lagi-lagi kita menambahkan variabel komposisi pada level sebelumnya gitu. Jadi dapat dikatakan bahwasannya pada level 1 ya, variabel standardized reading test dan gender keduanya merupakan prediktor yang positif dan signifikan terhadap skor. Jadi pada level 1 kan dia positif ya. Nah, gitu. Nah, pada level ketiga ini gitu ya, kita melihat bahwasannya siswa yang di sini ya, kan sini dia signifikan kan. Nah, di sini signifikan kan. Jadi kita bisa lihat bahwasannya siswa yang mendapat nilai yang tinggi ya pada nilai ujian exam score-nya gitu. Itu berarti sama ya analisisnya, yaitu yang cenderung juga memiliki nilai tes baca yang tinggi, yang lebih baik gitu. Gitu. Nah, kemudian di level 2 juga sama ya, analisis seperti itu. Nah, ini di level 3 pun juga ternyata sama gitu. Tapi untuk bicara mengenai gender dari level 1 ya, kita dapat simpulkan bahwasanya perempuan itu cenderung lebih baik gitu ya ujiannya dibandingkan laki-laki. Di level 2 pun juga sama gitu ya. Gitu. Namun di level 3 ini, ternyata tidak signifikan ya gendernya. Artinya komposisi gender itu di sini gender mean yang dipakai ya. Jadi yang di level 3 ini pakai gender mean gitu ya. Jadi proporsi perempuan hadir di sekolah ya. Jadi yang diambil itu tidak berhubungan ternyata pada nilai ujian seperti itu. Jadinya di sini ternyata jenis kelamin tidak mempengaruhi level sekolah gitu ya. Nah, setelah selesai ke model dimension, kita melihat ICC-nya. Nah, ICC-nya itu ternyata didapatkan dengan rumus ICC didapatkan 0,115. Nah, ini lebih rendah ya daripada model-model sebelumnya. Baik, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Ada 3 kesimpulan ya. Kesimpulan yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Kesimpulannya ada 3. Yang pertama, dari ICC dan uji komponen varians ya, pada tiga level ini, level 1, level 2, level 3 ini dapat disimpulkan bahwasanya ternyata perlu adanya clustering ya. Jadi HLM ini adalah teknik yang tepat yang dipakai untuk merepresentasikan data gitu. Jadi teknik ini lebih baik daripada regresi dengan menggunakan OLS. Kemudian secara keseluruhan ya, hasil di variabel standardized reading score gitu ya, ini secara positif memprediksi nilai ujian. Jadi pada level 1, level student, level classes gitu, level 2-nya, dan sampai ke level sekolah ya. Jadi sekolah-sekolah.
level 1 jadi kan antar unit-unitnya siswa-siswanya, level 2 kelas-kelasnya, jadi mungkin ada rombel kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya, dalam satu sekolah yang sama ini ya. Dan di level 3 itu level dari antar sekolah, mungkin katakan SD 1, SD 2, SD negeri 3 begitu ya. Ini ternyata standardized reading score ini berpengaruh gitu dari setiap tingkatan begitu. Nah, kemudian untuk gender di sini di level student di level 1 dan di level 2 ini didapatkan hasil bahwasanya rata-rata wanita itu lebih tinggi hasilnya daripada pria gitu. Tetapi pada level ketiga di level tingkat sekolah ya, bahwasanya gender tuh bukan merupakan prediktor yang signifikan terhadap nilai ujian gitu. Kemudian setelah mengkontrol prediktor pada level 1 dan 2 gitu, masih ada variasi signifikan yang harus dijelaskan. Jadi dalam hal ini adalah errornya gitu.